Sama kita di sini Ketua DMI Kota Pangkal Pinang, Ustadz Abang Bung Jo, bersama dengan jajaran DMI Kota Pangkal Pinang, dan saya bagian di antaranya, Ustadz. Dan terasa berat sekali amanah yang dititipkan Dewan Pakar, yang tidak pakar-pakar banget, Ustadz. Semoga kawan-kawan DMI tidak khilaf meletakkan saya di sana. Kemudian juga hadir bersama kita banyak sekali rekan-rekan, bahkan mohon maaf, ini kawan-kawan Bakers pun banyak hadir bersama kita di sini. Ada dari kawan-kawan MX dan lain sebagainya, yang pastinya sulit bagi saya harus menyebutkan satu persatu. Tiada lain hanyalah doa, semoga Allah ridhoi pertemuan kita. Apapun yang kita dapatkan pada malam hari ini terus menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa yang kita panjatkan setelah salat tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau boleh ditafsirkan doa ini, artinya ada juga ilmu yang tak bermanfaat. Mungkin dapat tapi tak bermanfaat ilmunya, atau ilmunya didapat tidak mau dipakai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah, untuk kedua kesyukuran kami, alhamdulillah, tadi MC mungkin pertama kali beliau menjadi MC. Jadi hari ini panggung istimewa kami serahkan kepada adinda kami Wari Usman. Saya kalau punya adik perempuan nggak panjang pikir, saya pengen kasih sama beliau. Untungnya saya nggak punya. Untungnya saya nggak punya, sehingga saya nggak banyak pikir. Salah ngomong saya, Wari. Bukan untungnya saya nggak punya ya. Jadi kalau saya punya adik perempuan, saya pertimbangkan untuk saya serahkan kepada beliau, pun kalau adik saya mau. Mohon maaf, Wari, ini bahasa natural kan ya. Saya tanpa bosannya untuk selalu mempromosikan beliau. Tanpa pernah bosan saya untuk mempromosikan beliau, karena saya termasuk yang meyakini Allah akan pilih orang yang paling tepat untuk beliau ini. Beliau ini sekarang termasuk pencinta majelis ilmu. Di mana-mana hadir. Di Bakers Subuhan ada, di Kopi Dakwah ada, private course ada, di majelis taklim yang lain pun ada. Kajian Ustadz Jamal pun hadir. Pasti Allah akan kirim orang yang asal untuk mendampingi Wari. Allah seleksi orang yang paling tepat untuk mendampingimu. Masya Allah. Sebagai penguat untuk perjuangan dakwah Ustadz Wari. Selanjutnya kepada ayahanda bunda dan abang-abang semua, biasanya private course yang kita jalankan nanti, kalau azan berkumandang kita pending sesaat, ya. Azan berkumandang kita tidak langsung azan langsung sholat, kita pending sesaat. Kemudian kurang lebih sekitar 15 menit setelah itu kajian kita selesai, dibuka dengan sesi tanya jawab, baru kita melaksanakan isya secara berjamaah. Seandainya kita pending salat, khawatir bubar malahan. Nah sayang kalau materi yang kita sampaikan terhenti. Kenapa kita pilih habis maghrib? Agar tidak terlalu malam bagi bunda-bunda yang hadir. Tidak mengurangi khidmat kegiatan kita, karena sejarah pun yang kita baca, baginda Nabi sering melaksanakan salat isya secara berjamaah di akhir waktu. Dalam sejarah yang kita temukan, bahkan Rasulullah sedang melaksanakan di akhir waktu, dan itu pendapat yang dipakai oleh mazhab Abu Hanifah sebenarnya. Kita bukan pengen pindah-pindah mazhab, tapi kondisional untuk kita saat ini. Maka nanti ketika azan berkumandang, kita pending sesaat untuk mendengar jawaban azan. Diam kita bukan untuk bercerita, tapi untuk menjawab panggilan azan, dan setelah itu baru kita melanjutkan kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya malam hari ini kita masih menyampaikan materi yang belum selesai kita kupas. Materi kita insya Allah tinggal satu pertemuan lagi harusnya selesai, yaitu kupasan tentang bid'ah. Apakah ada bid'ah hasanah? Yang sudah 2 pekan kita mengupas itu, tapi insya Allah di pekan selanjutnya bisa kita selesaikan kajian tentang bid'ah hasanah ada atau tidak, sehingga
terbukalah wawasan kita selama ini yang mengkaji tentang bid'ah, paham di mana bid'ah dan seperti apa bid'ah, apakah ada yang hasanah atau semuanya sayyi'ah. Dan semua ini insya Allah sudah kita kupas di awal kemarin 2 pekan, dan insya Allah pekan terakhir nanti untuk kupas tentang bid'ah. Jika tak ada halangan insya Allah pekan depan lah saya ngisi lagi. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah materi yang akan saya sampaikan pun termasuk materi yang mungkin abang-abang pernah dengar. Namun dalam adab dan menuntut ilmu, jangan pernah terbesit dalam hati kita, kulah denger nih, kulah tahu nih. Biasanya kalau terbesit di dalam hati sedemikian, itu biasanya ilmu yang Allah pertama kali angkat dari kita. Materi itu yang pertama kali Allah lupakan di pikiran kita. Namun tetap khidmat mendengarkan, karena memang sering diingat tujuannya untuk membekas. Yang disebut oleh Ustadz Wari tadi adalah mudzakarah. Mudzakarah materi yang selalu diingatkan, tujuannya biar membekas di dalam hati dan kemudian kita menjiwai. Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah, saya akan memulai cerita kita malam hari ini dalam bentuk sejarah. Ayahanda bunda, saya ingin mohon maaf, ingin bertanya kepada bunda-bunda yang ada di sini dulu. Ladies first. Bunda-bunda pernah mendengar Andalusia? Andalusia pernah dengar? Alhamdulillah. Abang-abang mungkin ada yang pernah mendengar, dan mungkin ini ada adik-adik kita remaja Masjid Al-Muhajirin. Adek yang warna baju warna biru, di sampingnya didampingi oleh putih-putih. Ustadz sebut Andalusia, apa yang terpikir oleh adek? Pernah dengar? Kampung setelah Kima. Pernah terdengar Andalusia? Adek umur berapa? Hah? 19? 16. Baik, sampingnya. Adek umurnya berapa? 14. Pernah dengar Andalusia? Sampingnya adek umurnya berapa? Berapa? 15. Pernah dengar Andalusia? Tidak. Ustadz nih nyebut kampung apa Andalusia? Mohon maaf. Bayangkan ketika generasi-generasi muda seperti ini tak pernah ada memori Andalusia di otaknya. Saya mohon maaf kalau ngomong Andalusia ini lagi-lagi terkait dengan sejarah yang nanti saya kaitkan juga dengan Isra Mi'raj kita. Saya tulis ya. Andalusia. Adek yang Ustadz tanya tadi, Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun, mantap. Kelipatan dari 350 700. Ustadz pengen tulis dulu angka 780 tahun. Ibu bapak, 350 tahun kita dijajah Belanda, sampai hari ini adik-adik bekas. Gedung adik-adik. Bahkan hukum kita pun sampai hari ini adik-adik bekas Belanda ya. Adik, mohon maaf, kita murni memplagiat 90% hukum Belanda. Ya, hukum Belanda yang kita plagiat sampai hari ini. Kemudian apalagi tahu kait-kait dengan Belanda-Belanda ini banyak. Bahkan yang keturunan Belanda di Indonesia pun seagi-agi asabrak-abrak, banyaknya luar biasa. Artinya 350 tahun kita dijajah Belanda sampai sekarang masih membekas. Namun Ustadz ingin ingatkan kepada kawan-kawan bahwa dulu Andalusia yang sekarang menjadi pecahan negara kecil-kecil. Pertama ada Spanyol, kemudian ada Portugal, kemudian ada negara-negara kecil yang lain. Adik-adik yang ada Ustadz tanya tadi, mohon maaf, ketika Ustadz sebut Spanyol, apa yang ada di otak adik-adik? Spanyol, kalau saya sebut Spanyol, tak ada lain di dalam otak kita kecuali hanya majunya olahraga di sana. Bola kaki, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Kemarin Atletico Madrid lawan Real Madrid draw 1-1. Yang ngegolnya Luis Suarez. Dan ketika dia ngegol, dia pakai selebrasi kepak-kepak ayam.
Kan benar kan? Artinya yang membekas di otak kita hari ini ketika menyebut Spanyol adalah tim bola kaki. Kalau saya sebut Portugal, apa yang tahu? Ya, Cristiano Ronaldo. Seakan-akan tak ada kesan apapun di otak kita tentang Spanyol dan Portugal kecuali hanyalah olahraga. Padahal dulu Spanyol, Portugal dan beberapa negara kecil yang lainnya terkumpul dalam satu yang disebut dengan Andalusia, yang ibu kotanya waktu itu adalah Cordoba, dan di sana Islam pernah berjaya selama 780 tahun lamanya. Mohon maaf, hari ini seakan-akan tidak ada Islam sedikit pun di Spanyol. Bahkan orang Spanyol sendiri nggak tahu kalau memang ada Islam dulunya di Spanyol. Orang Portugal sendiri pun tidak sadar bahwa dulu ada Islam di sana. Masya Allah, sehebat itu menghancurkan umat ini. Nanti saya akan jelaskan kenapa dan apa kaitannya dengan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 750 tahun itu memori yang sulit untuk dilupakan. Seperti kita dijajah Belanda selama 350 tahun. 350 tahun kita dijajah Belanda pun sampai hari ini kapan dengar Belanda itu langsung teringat penjajahan, tidak ada lebih. Tapi hari ini kapan kita dengar Spanyol seakan-akan tak pernah ada Islam di sana. Kawan-kawan pernah dengar Ibnu Sina? Ibnu Sina itu adalah ulama yang lahir dari Andalusia. Pernah dengar Al-Farabi? Itu pun ulama yang lahir di sana. Al-Khawarizmi itu pun adalah ulama yang hadirnya di sana. Selama ini kita sering ngomong Ibnu Sina adalah bapak kedokteran. Iya, jangan lupa bahwasanya beliau dulu tuh besarnya di Andalusia, Spanyol atau Portugal. Yang dulu hampir seluruh Eropa dikuasai oleh Islam yang berpusat di Cordoba. Pemimpinnya adalah penaklukan Andalusia dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Ya, adik-adik tolong diingat namanya Tariq bin Ziyad. Insya Allah di akhir waktu nanti ada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Ustadz yang kawan-kawan sudah siapkan 2 Al-Quran. Benar Bang Unding ya? Untuk door fresh ya. Ya, yang baca jawab Ustadz kasih Quran. Pertanyaan yang pertama, siapa namanya pemimpin Tariq bin Ziyad? Itulah jawab. Mohon maaf Ustadz harus sampaikan ini. Karena Ustadz pengen menghadirkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya mohon maaf. Apa mungkin Indonesia juga akan sedemikian? Itu pertanyaan. Yang mana Andalusia Islam berjaya di sana selama 780 tahun pun bisa tanpa berbekas. Islam berjaya di Spanyol 780 tahun pun hari ini tak berbekas. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa sedemikian? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Namun, saya ingin menyampaikan satu cerita yang lain. Biar menjadi muhasabah buat kita semua. Lagi-lagi cerita ini sering saya sampaikan dalam perjalanan ceramah Isra Mi'raj saya. Dalam Perang Dunia Kedua, ada salah seorang jenderal tentara Inggris. Saya tidak berani menyebutkannya, takut salah melafazkan atau salah nama. Namun waktu itu saya baca narasi, saya lupa namanya atau salah menyebutkan. Lebih baik saya langsung menyebutkan jenderal pada tentara Inggris di Perang Dunia Kedua. Beliau sedang berdiri di depan kolam yang besar. Di dalam kolam itu terdapat 2 ikan. Di dalam kolam itu. Kemudian dia panggil prajuritnya. Wahai prajuritku, masuk kau ke dalam. Tangkaplah ikan itu. Akhirnya dia turun ke dalam. Kejar sana, kejar sini, segala macam. Dia tangkap ikan tapi tidak dapat. Adanya capek yang dia dapat. Naik lagi ke atas. Siap jenderal, saya tak dapatkan ikan itu kecuali hanya saya lelah. Akhirnya jenderalnya berkata, wahai prajuritku, cari 2 prajurit yang lain dan kalian masuk bertiga ke dalam kolam. Tangkap 2 ikan itu. Akhirnya menjadi bertiga yang turun ke kolam. Man bahasa kita diarak kan? Diarak, nangkap ikan tuh tidak dapat apa lah. Naik mereka bertiga dan kemudian berkata sama jenderal, siap jenderal,
Kami sudah masuk ke dalam, kami sudah ngos-ngosan berjam-jam kami habiskan waktu, tapi kami pun tak dapatkan ikan itu. Kemudian sang jenderal berkata, sekarang ambil ini, masing-masing dikasih gelas kecil. Nggak besar gelasnya, dikasih gelas kecil. Kuras kolam itu dengan gelas kecil ini. Awalnya para prajurit di dalam hatinya ngomong, apalah dikasih gelas kecil, ngapain tidak pakai gayung, tidak pakai ember, biar seger kami ngurasa, harus pakai gelas kecil. Alasannya belum disampaikan. Hanya jenderalnya berkata, kuras kolam itu dengan gelas kecil. Akhirnya mereka menguraslah kolam itu sedikit demi sedikit, sedikit. Berhari-hari mereka kuras, sampai akhirnya betul-betul habis itu kolam dari air. Dan kemudian ngomong sama jenderal, jenderal, sudah kami kuras kolam itu. Dan sekarang tidak menyisakan air, kecuali hanya menyisakan 2 ikan. Dan kemudian jenderal itu berkata, tangkap ikan itu. Dan kemudian prajurit menangkap ikan itu tanpa ada daya. Dan kemudian disinilah sang jenderal berkata, wahai prajuritku, inilah umat Islam. Kolam itu adalah masjid bagi mereka. Jadi kalau kalian pengen menangkap umat Islam, pengen menjatuhkan umat Islam, jauhkan mereka dari kolamnya. Kalau ikan masih berada di dalam kolam, kalian gak bisa menaklukkannya. Kalau ikan masih berada di lautan, kalian tak bisa mengendalikannya. Tapi kalau ikan sudah dikeluarkan dari lautan, ikan sudah dikeluarkan daripada kolam, maka dengan gampang kalian akan menaklukkannya. Tanpa perlu kalian tangkap, dia akan mati sendiri. Adapun kolam itu bagaikan umat Islam, adapun ikan itu bagaikan umat Islam, dan kolam itu ibarat masjid bagi diri mereka. Maka hancurkan umat ini dengan cara menjauhkan mereka dari masjid-masjidnya. Lalu kenapa pakai gelas kecil? Untuk menjauhkan umat daripada masjid, kita tidak pacak langsung terang-terangan. Harus perlahan. Contoh misalkan ada pengumuman di masjid. Yang sholat di masjid nih kami tangkap di penjara. Kita takut dia masuk ke dalam. Semakin ditulis semakin sembahyang kita. Yang sembahyang di situ akan kami tembak mati. Semakin ditulis macam itu semakin ingin kita cepat masuk surga. Umat Islam kalau dipaksa nggak bisa. Tapi caranya apa? Dikuras dikit-dikit. Itulah yang disebut dengan ghazwul fikri. Perang pemikiran. Jadi menjauhkan umat tidak dengan cara dikuras langsung, tapi dibuang sedikit demi sedikit airnya. Caranya mana? Mohon maaf handphone kita, Pak. Saya sedang nonton film Korea. 37 menit. Yang tertonton baru 15 menit. Tengah puncak-puncaknya tuh kan. Azan berkumandang. Nonton tuh lebih menyajikan daripada ke masjid. Adik-adik kita hari ini yang ditontonkan di televisi di rumahnya. Film-film kartun itu ditayangkan pada waktu-waktu yang sangat strategis. Jam 5 ada film nih. Jam setengah 6 ada film nih. Jam 6 ada film nih. Kayak kereta api yang sambung menyambung menjadi satu. Itulah film di TV. Mohon maaf. Akhirnya kita sudah kesulitan bertemu dengan anak-anak usia seperti ini pergi ke masjid. Kecuali mereka memang ya alhamdulillah yang Allah pilih untuk pergi ke masjid. Abang-abang, kan kita sering keliling ikut Isra Mi'raj dan segala macam. Yang hadir di masjid siapa? Anak usia 10 tahun ke bawah, 50 tahun ke atas. Ya kan? 50 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah. Mana usia 15 tahun sampai usia 35 tahun? 15 tahun sampai 35 tahun itu adalah usia yang paling produktif dalam sejarah perjuangan Nabi. Usia itulah yang memperjuangkan, yang siap pasang badan memperjuangkan agama bersama baginda Nabi. Rasulullah waktu itu sudah sepuh. Umurnya ketika Islam hadir, umurnya sudah 40 tahun. Ketika Rasulullah pergi ke Madinah sudah usia 53 tahun. Udah sepuh. 53 tahun. Tapi di belakangnya ada Ali, kemudian di belakangnya ada Usama, di belakangnya ada Abdurrahman bin Auf, anak-anak muda yang menguatkan perjuangan baginda Nabi. Dan hari ini mohon maaf, yang usia 60 tahun ke atas memang tidak diserang lagi pemikirannya.
Ya mereka tahu lah dosa orang-orang yang macam ni dapat hobi lagi lah. Kubur beda dia mikiran macam. Diajak ngomong tentang dunia ge. Pak, kita yuk kembangkan kayak ngomong apa nya Pak, dia paham lagi. Ya kan. Bapak dia paham lagi dia nyambung. Pak, kita ni harus membangkitkan ekonomi umat, Pak. Hidup kiki sarau. Mohon maaf, memang tidak diserang. Karena lah tinggal pikirku nak sembahyang ke masjid, pulang sembahyang masjid menpacak sujud terakhir mati. Itulah. Tapi yang diserang ya kami-kami, Pak. Usia anak-anak Bapak, usia cucu-cucu Bapak, seusia kami hari ini. Ujian kami ini berat sekali sebenarnya. Betul-betul berat. Karena tanpa sadar hari ini air kami ini sedang dikuras. Tanpa sadar. Air kami sedang dikuras, dikit. Menpacak saya ngaku hari ini, kita ini macam kayak ikan emas yang tengah habis air. Mulut kita tengah ngap-ngap ya. Berkepak-kepak lah macam ya kan. Wallahu alam bisawab, apa inikah suuzon saya terhadap keadaan hari ini. Namun Bapak silakan lihat handphone hari ini. Belum selesai program satu, lah ada program yang kedua. Dulunya zaman kami Friendster. Mungkin yang usia 60 tahun ke atas dia nyambung gojak cerita nih. Dulunya Friendster, dulunya awalnya Yahoo, Yahoo Messenger. Dari Yahoo Messenger kemudian ke Friendster. Friendster lagi puncak-puncaknya jatuh gara-gara keluarnya YouTube. Facebook. Facebook sedang pengen naik-naiknya keluar IG, Instagram. Instagram tengah puncak-puncaknya, ada tahu apa lagi yang bakal muncul-muncul selanjutnya. Dulu di awalnya dari Yahoo Messenger muncul BBM. Dari BBM muncul WhatsApp. Dari WhatsApp muncul Telegram. Dari Telegram kuda tahu yang lain nah. Sampai aplikasi-aplikasi bikin maksiat bareng pun ada hari ini. Bahkan menjual prostitusi online pun ada aplikasinya. Nauzubillah min zalik. Mohon maaf, kan perang pemikiran nih. Dalam upaya untuk menjauhkan umat dari masjid. Dan kalau umat sudah jauh dari masjid, nggak tahu. Jujur Pak, jawab nih. Ada tak tempat yang pacak menjadikan kita tanpa sekat kecuali masjid? Tak deh. Saya kira tukang parkir tidak berani menyuruh Pak Gubernur, memerintah Pak Gubernur. Pak Gub, tolong ambil sampah tuh. Tidak berani. Pak Gub, sini lo, Pak Gub. Tidak berani. Tapi kalaulah datang ke masjid, tukang parkir jadi imam, dia sujud, gubernur di belakang pun ikut sujud bersama dia. Kok enggak ikut tukang parkir nih, kata gubernur. Kan ku gubernur. Kok nak lebih dulu katanya kan. Karena aku gubernur. Surah Al-Ikhlas yang kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Karena tahu 4 ayat surah nih. Dari pas lam yalid wa lam yulad. Nya sujud lo kali Pak Gub tadi kan. Dia cocok, dia baca. Karena masjid mohon maaf membuat kita tanpa sekat. Yang datang dulu silakan ambil saf depan. Yang datang terakhir silakan ke belakang. Dan itu tidak dapat kita temukan ketika berada di luar. Maka kalau ada orang pengen bicara berkah, tapi ceritanya di luar masjid, saya kira nggak ada unsur itu. Tapi kalau pengen bicara berkah, kesejahteraan umat, nggak ada tempat lain, masjid tempatnya. Ustadz ngadi-ngadi, dak. Dengar narasi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Mohon maaf, salat 5 waktu belum ada ya. Saya berangkatkan kata Allah suatu malam hambaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kemudian kami berkahi sekelilingnya. Dari masjid ke masjid berkah, dari masjid ke masjid berkah, dari masjid ke masjid berkah, nggak ada cerita lain. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belum ada salat 5 waktu. Saking pentingnya masjid di sisi Allah, belum ada salat 5 waktu pun lah disuruh untuk ke masjid dahulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru ke Sidratul Muntaha, dapat perintah salat 5 waktu, baru turun lagi ke muka bumi. Sampainya Rasulullah ke Madinah, ketika beliau melaksanakan perjalanan hijrah. Mohon maaf, apa yang dilakukan beliau? Leteh nih beliau nih dari Madinah nih, dari Mekah berjalan menuju Madinah, dan itu perjalanannya selama 14 hari kurang lebih. Karena beliau harus muter.
Kalau seandainya beliau lewat jalan biasa, beliau ditangkap oleh kaum kafir Quraisy. Beliau muter. Ketika muter sampai ke Madinah, apa yang dilakukan baginda Nabi? Yang dilakukan pertama adalah lagi-lagi mohon maaf, membangun masjid. Dan masjid pertama yang beliau bangun adalah Masjid Quba. Yang hari ini siapa baik yang datang ke Madinah, pasti insya Allah berniat pergi ke Masjid Quba. Karena barang siapa yang ke Masjid Quba, yang diawali dari wudhu dari rumahnya atau dari hotelnya, mendapatkan pahala umroh secara utuh. Ya, saya doakan ayahanda, bunda, ya Allah, pertemukan kami, keberangkatkanlah kami ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, sehingga kami bisa melihat dan tawaf di Mekah dan bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, memang benar tak ada tempat lain yang dapat mempersatukan kita kecuali hanyalah masjid. Dan ini narasi langsung Allah yang sampaikan dalam bentuk firman. Keberkahan itu akan datang ketika kita memulainya dari masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Izin Pak Ketua DMI. Jadi sebenarnya PR kita hari ini untuk DKM. DKM-nya apa? Dewan Kemakmuran Masjid. Siapapun hari ini yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan amanah menjadi DKM. DKM ini terkumpul kemudian di atasnya ada DMI kan? Dewan Masjid Indonesia yang membawahi DKM. DKM ini sebenarnya hari ini tugasnya berat. Karena mereka kalau boleh saya bicarakan versus nih. DKM versus hiburan dunia. Kita tahu keberkahan di masjid. Yang mengelola masjid adalah DKM. Sementara di luar masjid hari ini, segala macam bentuk program dibuat untuk bikin anak-anak kita jauh dari masjid. Semua kegiatan, semua program dibikin hari ini menjadikan anak-anak kita, teman kami semua ini jauh dari masjid. Artinya hari ini Allah titip amanah kepada abang-abang, bapak-bapak, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid untuk membuat program-program atau aplikasi-aplikasi apalah namanya, membuat orang tuh lagi-lagi cinta dengan masjid. Sehingga masuk ke masjid itu bukan macam ke angker. Ada orang betato kan, datang ke masjid, masjid cigek nih kok. Kupeng nggak berlubang, hidung nggak berlubang, tato sekaput dan segala macam kan. Yang pergi ke masjid, adek ngerasuk. Dia seperti asing. Dia seperti asing datang ke rumahnya sendiri. Dan bahkan seperti kita menghadirkan beragam bentuk kecurigaan ketika ada orang yang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid. Saya banyak mendapatkan cerita dari beberapa rekan-rekan yang mereka pengen bikin kegiatan, awalnya majelis taklim di sini, bentuk kegiatan tarbiyah mereka, kemudian dicurigai, kemudian harus pindah ke sana. Kemudian di sini pun pengurus masjid tidak terima pindah lagi ke sana. Akhirnya sekarang mereka nggak ada tempat, harus bikin pengajian hanya di kantor. Mohon maaf, sayang bagi saya. Yang jelas-jelas keberkahan itu ada di masjid, tapi karena masjid nggak ada yang nerima, akhirnya bikin pengajian di kantor. Belajar bahasa Arabnya di kantor, belajar tafsirnya di kantor, belajar manajemen masjidnya di kantor. Akhirnya kawan-kawan selalu bermimpi, ya Allah, kami pengen bikin masjid, ya Allah. Biar kami pacak ngasih contoh macam mana masjid yang harusnya kami buat. Ya mohon maaf, kune macam kayak geruce. Nggak geruce, karena artinya saya ingin sadarkan kita bahwa air ini sedang dikuras. Ya, air ini sedang dikuras secara perlahan sehingga nanti umat ini tak berdaya. Ya, jadi ini awal daripada sejarah tentang keumatan kita. Bahwa ada sejarah dari zaman dahulu umat ini berjaya bahkan sampai 780 tahun di Andalusia habis tak berbekas. Seakan-akan tak pernah ada Islam di sana. Dan kemudian pengakuan dari mereka yang melihat karena tidak ada tempat yang mempersatukan umat ini kecuali hanyalah masjid. Nah, pertanyaan sekarang. Saya baru akan bicara tentang potensi. Ya, nanti kalau azan berkumandang kita pending sesaat. Banyak pertanyaannya sedemikian. Ustadz,
kami ini terkendala dengan anggaran, terkadang juga terkendala dengan kegiatan uang segala macam. Kami pengen bikin kegiatan untuk remaja masjid, kemudian pengen bikin kegiatan untuk ibu-ibu, pengen bikin kegiatan untuk ini, itu, dan segala macam. Dari mana bisa kami mendapatkannya itu? Ustadz sering bercerita, berceramah, macam mana caranya masjid ini bisa berdaya untuk tetangga-tetangga sekitar. Dari mana kami mutek duit? Ada pertanyaan-pertanyaan itu. Dan alhamdulillah banyak para ustadz sekarang kan sudah menyampaikan. Masjid itu harus memakmurkan orang yang ada di sekitarnya. Masjid harus memakmurkan masjid. Jadi masjid itu harus kita makmurkan. Dan orang-orang yang ada di sekitar masjid pun harus makmur. Dalam artian jangan sampai kita, orang masjid menzulimi kanan kiri kita, ternyata mereka banyak yang belum makan. Atau mungkin mereka nggak pergi ke masjid karena lelah, mereka tidak makan seharian, sehingga mereka harus bekerja dari pagi sampai malam. Nah, apa peran Ustadz masjid? Insya Allah saya akan sampaikan bahwa ada solusi. Karena umat ini kaya, umat ini punya potensi, hanya butuh untuk dipecut lagi. Pecutnya dalam artian dibangunkan. Saya ada istilah begini, Pak. Membangunkan umat kita hari ini seperti membangunkan orang yang sedang cak-cak tidur. Ada orang tidur, ada orang cak-cak tidur. Orang yang belum dapat hidayah, orang tidur betulan. Orang yang lah dapat hidayah, tidak mau bergerak, itu seperti orang cak-cak tidur. Lebih sulit membangunkan orang yang sedang tidur atau yang cak-cak tidur. Sulit membangunkan orang yang tidur beneran atau yang cak-cak tidur. Ko negati cak-cak tidur. Jadi yang namanya cak-cak tidur ini kita bangun, semakin dibangun semakin dipecam, semakin dibangun semakin dipecam. Jadi hari ini mengingatkan umat bagaikan membangunkan orang yang sedang pura-pura tidur. Harus disetrum jadinya, biar terbangun. Nah, mohon maaf, saya ingin bicara tentang potensi. Kalau seandainya potensi ini dapat kita gerakkan, dimulai dari masjid-masjid Allah, insya Allah berkah itu wujud. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah azan belum? Belum ya? Ya, Kak. Kita berhenti dulu.
Bismillah, kita lanjutkan ya. Bapak, Ibu, tolong jawab. Sepakat tidak kalau umat Islam ini miskin? Sepakat tidak? Karena kesan umat Islam ini miskin. Kalau saya tidak setuju. Jadi kalau ada orang ngomong umat Islam ini miskin, saya bilang, tidak, kita kaya. Hanya kita sekarang seperti lidi yang bertaburan. Lidi yang bertaburan, tidak bersatu sehingga menjadi sapu yang kokoh. Nah sekarang saya akan memberikan ilustrasi. Kalau seandainya terbangun kesadaran secara kolektif, maka kita punya potensi yang luar biasa. Dengan potensi yang luar biasa ini, kita akan membangun kekuatan pun yang luar biasa. Izin bertanya, jika ayahanda, bunda-bunda, ayahanda, abang-abang dan adik-adik semua yang ada di sini, Allah izinkan kita semua di sini minimal punya gaji 3 juta lah minimal. Rata-rata kita punya gaji 3 juta per bulan. Adik Umi Fitri, kalah suara saya sama Mujahid. Takut terjatuh. Baik. Nak pakai mic dek. Ya anakku dia hal dek. Biar suruh berlari-lari di belakang. Abang-abang gagal fokus Bapak. Benar. Kakak Ahla berlari ke sana Kak. Kejar ada abang Bagas Kak di belakang Kak. Di belakang Kak. Kejar abang Bagas di belakang. Berlari-lari di kursi meja ya Bang Bagas. Saro adik ngejar ke. Lanjut Baik, bismillah. Bapak, Ibu, abang-abang, ayahanda, bunda, Allah izinkan masing-masing kita minimal punya gaji 3 juta lah per bulan. Anggap saja kita punya gaji 3 juta per bulan. Izin tolong jawab. Sedekah 100 ribu berat atau tidak? Jawab dengan tulus tanpa ada paksaan. Kalau kita di persidangan itu biasanya hakim bertanya, Bapak sehat? Jaksa itu sering bertanya, Bapak sehat? Nah mohon maaf, jangan ada paksaan. Kita punya gaji 3 juta per bulan, sedekah 100 ribu berat atau tidak? Pak, jangan ragu nyawa, macam kayak kena paksa. Berat atau tidak? Berat. Men berat pada berat, mendak pada dak. Berat atau tidak? Dak, sepakat Yang angkat berat angkat tangan. Berat. Oke, satu. Ada yang lain? Gaji 3 juta per bulan, sedekah 100 ribu per bulan, berat atau tidak? Insyaallah ada. Umat Islam di Bangka Belitung kurang lebih 1,5 juta jiwa. Anggap saja kita menghitung kaum musliminnya 1 juta. 1 juta kaum muslimin. Dari 1 juta kaum muslimin ini rata-rata kurang lebih nih 300.000 jiwa kaum muslimin Bangka Belitung yang punya pendapatan kurang lebih 3 juta per bulan. Saya ulang lagi. Jumlah Bangka Belitung kurang lebih 1,5 juta. Kaum musliminnya kurang lebih sekitar 1 juta. Sepertiganya kurang lebih 300.000 kaum muslimin Bangka Belitung punya gaji sekitar 3 juta. Saya ulang lagi. Kalau punya gaji 3 juta per bulan, sedekah 100 ribu berat apa dak? Dak. 300 ribu kali berapa ratus ya? 100 ribu. 100 ribu baiklah per bulan. Kita hitung duit Kok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa duit? 30 miliar. Cukup hanya sekedar 100 ribu per kita yang punya pendapatan 3 juta per bulan dengan sadar dan yakin, mohon maaf yakin. Seakan-akan kita tuh nakar Allah tuh, ya Allah, emang kapacak ganti duitku yang ku keluarkan, no? Seakan-akan kita nakar Allah begitu. Ya Allah, kok nih sedekah 100 ribu dari 3 juta nih. Emang pacak ki ngemulang duitku nih, no? Mohon maaf, Masya Allah. Kalau dengan kesadaran kolektivitas kita, masing-masing yang punya pendapatan 3 juta, saya mohon maaf tak bicara zakat atau segala macam. Saya bicara potensi dengan kesadaran.
Kalau masing-masing yang gajinya 3 juta, kurang lebih 300.000 jiwa Bangka Belitung nih, muslimnya, dikali 100.000, kita lah punya potensi 30 miliar, itu minimal. Per bulan. Mohon maaf, berapa banyak orang miskin Bangka Belitung? Berapa banyak? 10.000? Sampai? Bangka di paling 1.000, Pangkal Pinang nih ada segala macam. Nggak apa-apa 10.000. Masing-masing orang miskin kita kasih 2 juta. Masing-masing 2 juta kita kasih. Baru berapa? 20 miliar. Lagi ada saldo dah. Dari duit 2 juta masing-masing orang miskin, kita data dengan baik, dikelola dengan baik. Yang miskin kasih 2 juta, yang miskin kasih 2 juta, yang miskin kasih 2 juta, yang miskin dari 2 juta. Dari duit 2 juta, 1 juta dipakai untuk hidup, 1 jutanya tabung. Bulan depan 1 juta untuk hidup, sebulannya 1 jutanya tabung. 2 juta kelaknya belinya mainan atau belinya jajanan untuk berdagang. Dari 2 jutanya bikin PMP-nya untuk berdagang. Dari 2 jutanya bikinnya SS untuk berdagang. Dari 2 juta yang dia punya duitnya bikin kue-kue untuk berdagang. Dan dia tidak takut berdagang ini karena semua orang lah megang duit. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima dipanggil lagi ke Amila. Ibu, nih ibu, bulan ini 2 juta untuk ibu. Pak, mohon maaf. Kelihatannya ada yang lebih butuh duit itu. Saya alhamdulillah dari duit 2 juta dikasih kemarin, kulah buka usaha. Dan alhamdulillah tiap bulan minimal 1 juta lebih ku dapat. Kelihatannya ada yang lebih butuh dari duit itu. Terjadi kasus Umar ibnu Abdul Aziz kembali. Sehingga hampir semua rumah orang miskin tidak lagi nerima duit karena mereka sudah mampu untuk mengelola keuangan. Harus dibangun kesadaran kolektif ini. Nah mohon maaf hari ini terkesan miskin. Betul kita Pak, sedih betul. Dari kegiatan. Dengan cara apa? Cara yang paling gampang data. DKM masjid data potensi yang ada di kelilingnya. Saya kira misalkan ini masjid, dari sekeliling masjid ini adalah saya kira minimal 30 atau 50 rumah yang dengan ikhlas pajak sedekah 100.000 per bulan. Dan itu harus terdata. Dan kemudian disosialisasikan. Dan kemudian tercatat rapi. Kemudian programnya didokumentasi. Sehingga kepercayaan orang itu tambah. Keyakinan orang pun bertambah. Dan manfaatnya pun terasa. Ada 50 rumah minimal. Bumbung rumah. Masing-masing ada yang sedekah 100 atau 200.000. Kali 100.000 baiklah. 50 rumah. Kali 100.000 sekitar berapa lah dapat dah? 5 juta kita beli beras sudah berapa banyak dapatnya? Lah berapa bumbung rumah orang miskin di sekitar masjid yang sudah hadir manfaat masjid itu. Mohon maaf, ini titipan amanah yang Allah beri kepada DKM. Allah titipkan amanah ini kepada DKM. Dan saya yakin semua ini bisa. Mohon maaf, nih ku cacak nimbak bay, Bang Jo. Anggap saja Masjid Al-Hidayah pengen bikin program nih. Bang Jo bersedia ada untuk menyatakan diri sebagai sukarelawan yang siap bersedekah 100.000 per bulan? Siap. Ada berapa ratus orang seperti Bang Jo di sekitar Masjid Al-Hidayah. Kuningok rumahnya berdentum-dentum di sini ya. Dok, memang dekat Masjid Al-Hidayah, berdentum-dentum masjid ah. Pertanyaan saya, pernah disosialisasikan enggak? Pernah disampaikan enggak? Kalau enggak sampai, maka tak ada yang tergerak. Bisa jadi nanti di hari kiamat, orang-orang yang punya duit itu ketika ditanya Allah, kenapa kalian punya duit tapi kalian enggak sedekahkan? Saya enggak tahu apa itu sedekah. Kah? Kita yang kena. Kudet tahu sedekah dan kudet tahu harus jalur kemana. Siapa pengurus masjid di sini? Ada Bang Jola, Bang Joli kena. Nah, mohon maaf, ini kan untuk saya tegurannya. Maka data itu penting. Data yang punya potensi. Sekarang mohon maaf, hampir pengurus masjid pun tidak tahu siapa bayi sebagai siapa di masjid itu. Ada yang PNS, ada yang sebagai guru, ada pengusaha, ada pemborong, ada segala macam, ada yang sound system. Harusnya pengurus masjid punya data semua ini. Pengurus masjid harus punya data ini. Ustadz nang ngade-ngade, dak.
Lihat apa yang dilakukan baginda Nabi ketika beliau datang ke Madinah. Dari Madinah ketika baginda Nabi datang ke Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu memiliki semua data tentang sahabat yang ada di sana. Abdurrahman bin Auf punya potensi untuk mengembangkan usaha. Kemudian Rasulullah sudah punya data. Tuh, orang saudagar Madinah. Kemudian ditaakhirkan, dipersaudarakan dengan saudagar dan pedagang yang ada di Madinah. Kemudian berkembanglah. Sampai akhirnya duet mereka berdua hanya dalam waktu 3 bulan mampu menguasai perdagangan di kota Madinah. Duet dipersaudarakan. Dan hari ini kita jarang mempersaudarakan tuh. Pak ku ni pening, ku baru tamat pesantren, ku dek tahu nak ngapa. Bapak ki pening dek duit. Ki nak berkeluh kesah kayak ko. Mohon maaf, harusnya masjid punya data. Oh, kamu bisa apa? Cobalah kau datang ke rumah Ustaz Dede, dia punya pondok tahfiz. Siapa tahu ada peluang di sana. Kalau punya data, ku ni sebenarnya pacaklah jadi MC dan segala macam. Oh, siapa tahu Bang Rusli itu butuh ketika ada acara-acara karena dia punya usaha sound system. Itu namanya dipersaudarakan. Karena mohon maaf, terkadang yang saya pikir berat untuk saya pikir, tapi di orang lain ringan. Hari ini saya punya kendala, rumah saya berapa kali dimasukin pencuri. Dan akhirnya saya pusing, apalah solusi, nak masang CCTV ku tidak tahu. Alhamdulillah, karena saya punya data beberapa kawan yang paham akan itu, tinggal disambungkan komunikasi. Dan hari ini alhamdulillah, Abang Sultan sudah menyampaikan, Ustadz, nih kawan-kawan yang punya CCTV. Dan ini kawan dekat saya dan segala macam. Insya Allah akan saya komunikasikan. Ta'akhi, terbangun. Dan harusnya data itu ada di kita, DKM Masjid. Sehingga kita pacak mendata. Dan mohon maaf, kita meminta bukan untuk pribadi. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal ma'lum. Ketahuilah bahwa pada harta mereka ada hak orang yang meminta-minta dan hak orang yang tidak meminta-minta. Pak, izin, kami punya program. Kita ini, mohon maaf, bayangkan kalau kita punya narasi. Di kampung kita ada 50 janda dan anak yatim. Dan mereka rata-rata nggak punya pekerjaan. Kami punya program pengen menyalurkan beras 10 kg plus minyak dan segala macam per paket 250.000. Kita datang ke rumah beliau karena kita lah punya data, dia punya gaji minimal 10-20 juta per bulan misalkan. Bapak siap ambil bagian enggak? Ku boleh enggak ambil 10 paket? Dan kita lah punya data. Ku pacar ada ambil bagian 10 paket. Alhamdulillah, Pak, mohon maaf, oh. Apa yang Bapak salurkan ini Masya Allah, pasti Allah balas dengan kebaikan. Dan dia nanti akan merasakan kebaikan itu. Namun, siapapun yang mendapatkan amanah titipan duit umat, yang mendapatkan amanah titipan duit umat harus tercatat rapi. Jika tak tercatat, maka kita nanti akan berjarak. Tapi jika tercatat, kita insya Allah akan erat. Ya, yang sering terjadi hari ini, kita banyak yang tak tercatat. Lah ku salur lah, mana data. Akhirnya hilang kepercayaan. Semua harus tercatat. Ya, baik. Dimohon maaf, saya bukan bermaksud untuk mengajari, dak. Nah, satu sisi yang ingin saya sampaikan lagi. Saya tulis pakai pulpen merah. Alhamdulillah, ada hikmah di balik COVID. Ini yang ingin saya sampaikan sekarang. Tepatnya tanggal 31 Desember, biasanya kita kan secara masif bikin kegiatan. Pesta dari level yang tertinggi sampai level ala kadarnya di rumah. Saya coba ingin ulang lagi. Kaum muslimin tadi jumlahnya kurang lebih 1 juta. Dari 1 juta kaum muslimin ini, tak kurang 1/4%-nya membeli petasan. Sekitar 250.000 jiwa kaum muslimin Bangka Belitung ikut terlibat dalam pembelian petasan. Maka saya bersyukur alhamdulillah 31 Desember kemarin
Ada maklumat dilarang untuk memperingati 31 Desember untuk peringatan tahun baru Islam, tahun baru Masehi. Coba saya tanya, berapa harga petasan? Jack, berapa harga petasan? Yang 5.000 yang nak mana? Kembang api. Kalau yang nak nih macam mana? Ngimpor. Berapa? 50.000 itu 10 kali bunyi, bahkan ada yang 5 kali bunyi. 15.000 Pak. Ngiput. Ngiput. Dan banyak keruas. Banyak keruas. Nyambung keruas kan Pak. Ini kan live, kata orangnya nonton, apalah arti keruas kata orang kan. Nah, mohon maaf, 50.000 lah minimal yang angka layak. Tapi kalau yang lah nak bunyi, itu sekitar 250.000 harga ya. Ada yang 500.000. Saya pernah nanya yang macam tuh, itu 500.000 harga ya. Ku ngambil harga yang standar baiklah 50.000. Kita lihat. Siko 2 3 4 5 6 7 8. Ko 2 3 4 5 6 7 8. 75. Berapa duit? Umat Islam tanggal 31 Desember Bangka Belitung minimal membakar duit 7,5 miliar pada malam hari itu. 125 ya. Ya. Nih. 25 kali 5 125. 678. Kok 2 3 4 5 6 7 8. Benar, Pak? 12,5 miliar. Masya Allah. Mohon maaf. Apa tidak malu kita hari kiamat kelak mengaku diri kita sebagai umat Nabi Muhammad? Ya Allah, syafaatkan saya, syafaatkan saya. Duit kita bakar seagi-agi macam ini. Dan hari ini berapa masjid yang terlantang-lantung tidak terbangun gara-gara tidak berduit? Berapa banyak orang miskin pada malam hari itu lemakan? Berapa banyak orang hari ini yang sulit untuk bekerja gara-gara tidak ada modal? Yang kita yang percolnya tidak naik lebih kalinya tutup kupeng. Lah habis seplastik, lah udah udah kedengar untuk apa kita beli kalau kita tutup kupeng gitu. Masya Allah, mohon maaf. Enggak, ini nasihat untuk saya secara pribadi dan kepada kita semua secara umum. Kita membuat ini secara kolektif. Umatnya Nabi Muhammad. Nabi sampaikan, bukan bagian daripada umatku yang tidak memperhatikan keberadaan umatku. Laisa minna, kata Nabi, dia bukan bagianku kalau tidak memperhatikan keberadaan umatku. Hari ini kita bakar sekian banyak duit. Anggap saja kita masing-masing bangun rumah 50 juta. Orang-orang miskin di Bangka Belitung yang belum punya rumah, kita bikin rumah level subsidi 50 juta. Berapa rumah terbangun? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.200 bagi 5? Hah? Benar deh? Kok 2, 3, 4, 5, 6, 7? Oh? Kok 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.250 dibagi 5 berapa? Kita lah pacak membangun 250 rumah loh. Untuk orang Islam yang tidak berumah. Yang duitnya kita bakar. Langsung ada yang ngomong, Ustadz seuzon. Itu bukan orang kita Ustadz. Ustadz seuzon baik. Oke lah, ada apa-apa. Pertanyaan saya, yang menyalakan petasan di bulan Ramadan siapa? Bulan Ramadan kedengar bunyi peton? Saya pelaku dulu. Kayak abang saya. Kok udah agi-agi bahkan dulu waktu di pesantren pulang dari Palembang itu mau
Seplastek ku buat percon untuk menjual. Di Palembang kan murah. Ku sekolah di Palembang loh. Ku bikin seplastik 5 iko, 500, ku jual 500. Banyak orang bodoh udah beli ya. Ku ngeracun orang loh. Masya Allah, itu lupa lah masa lalu. Ya saya sadar hilaf saya, mohon ampun. Maka hari ini wajib bagi saya mensosialisasikannya. Izin Pak, kami pernah meriset. Dari awal bulan Ramadan sampai puncaknya malam tahun baru, sampai akhirnya berapa banyak tangan yang pecah, yang hancur gara-gara main percon di malam takbiran. Setiap subuh-subuh Ramadan itu di jembatan Selindung, di jembatan Sanen, orang beradu petasan. Beradu perang petasan. Itu orang kita semua itu. Umat kita semua. Dan kami pernah menghitung tak kurang 250 miliar habis duit umat Islam untuk bakar percon di bulan Ramadan di Bangka Belitung. Ngade-ngade silahkan hitung sendiri. Ini hitungan real. Nah, mohon maaf, harus disampaikan. Dan jangan takut untuk terus menyampaikan ini. Karena kita sekarang dalam upaya untuk mencicil amal soleh. Dan ini upaya untuk memahamkan umat bahwa kita bukan orang miskin. Umat Islam bukan umat yang miskin. Kita punya potensi, punya kekuatan. Hanya terkadang kita menutupi semua potensi itu dengan cara air kita hari ini sedang dikuras secara perlahan. Air kita tengah dikuras nih secara perlahan. Maka jangan sampai air ini habis. Bagi yang sadar, tolong tambah airnya. Biar ikan-ikan terus dia kuat di dalam air. Ya, ini saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di peringatan Isra Mi'raj kita malam hari ini. Sebenarnya banyak yang lain yang ingin saya sampaikan. Belum lagi saya bicara tentang Isra Mi'raj ini adalah bicara tentang iman sebenarnya. Iman yang seperti apa? Ya pastinya tidak akan pernah cukup waktu untuk kita menyampaikan materi-materi ini. Maka hal yang penting yang ingin saya sampaikan malam hari ini terkait tentang masjidnya dahulu. Masjid harus berdaya, masjid harus mensejahterakan. Kita sudah ada punya contoh banyak, Masjid Nabawi pada masa Nabi. Dan kemudian dari masjid yang kecil, di dusun, di kampung, di tengah gurun pasir yang gersang, tapi kenyataan kejayaan itu muncul dari sana. Yang Nabi di tengah gurun pasir saja mampu mensyiarkan sampai seluruh penjuru dunia. Harusnya kita yang sudah akses yang luar biasa ini mampu menjalankan perjuangan itu, tinggal melanjutkan estafetnya. Ya intinya silahkan apa yang saya sampaikan ini di-share kepada kawan-kawan kita pengurus masjid dalam bentuk kegiatan apapun. DKM versus fitnah dunia. Ya yang ingin saya sampaikan hari ini. DKM, Dewan Pengurus Masjid, Dewan Kemakmuran Masjid versus fitnah dunia. Jadi musuh Dewan Kemakmuran Masjid ini bukan internal pengurus. Jangan sampai sering terjadi pengurus. Ngurus. Nah, mana ceritanya? Nya jadi pengurus biar ngurus, tapi yang terjadi pengurus. Jangan sampai terjadi, ya. Habis itu jangan sampai bikin kebijakan yang nggak bijak. Namanya juga kebijakan harusnya bijak. Bikin kebijakan yang bijak. Kalau bikin kebijakan yang nggak bijak, pasti nanti bakal terjadi pengurus. Jadi musuh kita bukan pengurus, musuh kita bukan yang di dalam masjid. Kalau ada yang salah di dalam masjid, luruskan, ingatkan dengan cara yang terbaik. Musuh kita sekarang adalah fitnah dunia. Program-program yang menjauhkan umat dari masjid. Nah, kita bikin program yang berimbang. Bagaimana caranya remaja suka ke masjid, bagaimana caranya remaja punya cinta dengan masjid. Insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya persilakan jika ada yang mau bertanya, kita batasi 2 pertanyaan saja, biar kita sholat isyanya nggak terlalu larut. Silakan. Silakan Wari. Luar biasa sekali dan sekali refleksi berpikir kita di malam hari ini sudah teruskan bagaimana tentunya kita sadar sebetulnya banyak hal, salah satunya bagaimana generasi muda di sini menjadi bicara pertama agar kita jauh dari agama, karena hancurnya pemuda itu akan menyebabkan hancurnya bangsa.
Ya, dipersilakan kepada jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang dan ayah sekalian yang ingin bertanya terkait materi kita pada malam hari ini, dipersilakan. Jangan sampai ini menjadi apa ya, mengendam saja di dalam masalah. Dipersilakan. Kang Asep. Ya. Apa dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asep Muhammad. Untuk saat ini saya masih diamanahi hingga 2022 sebagai anggota bidang kepemudaan TNI Manado. Ustaz juga sama. Kemarin saya juga diamanahi di BKPMI sebagai anggota di LPPD SDM, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Dakwah Sumber Daya Manusia. Nah, kebetulan alhamdulillah malam hari ini saya lihat di depan ada senior-senior saya dari BNI Kota Pangkalpinang. Nah, terkait dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan bahwa ternyata memang kenyataannya memang seperti itu di masjid, usia-usia yang produktif, usia-usia remaja jarang kita lihat. Justru malah yang anak-anak itu pun banyak kena kerucing dari orang tua. Adapun yang orang tua, ya itu tadi mungkin kata Ustaz tadi lebih ke mengharapkan husnul khotimah ketika sujud. Nah, jadi saya di sini berharap ada sinergi kolaborasi antara DMI dan BKPRI. Saya lihat saat ini sedang mesra-mesranya di gerbang surga PGK. Mudah-mudahan ini bisa melahirkan apa yang disampaikan oleh Ustaz agar ada regenerasi yang anak muda, generasi muda Islam ini lebih mencintai masjid. Adapun seperti apa polanya ataupun sistemnya, saya lihat Ustadz kemarin sudah pernah komen di official Irmas Bangka Belitung ingin membersamai. Mungkin mudah-mudahan dengan ada campur tangan Ustadz untuk menggirokan kembali semangat generasi muda Islam untuk mencintai masjid dan mengaktifkan masjid tanpa didukung oleh DKM sepertinya berat. Nah, mungkin disinilah fungsi dari BNI untuk memberikan masukan kepada DKM agar memberikan keleluasan kepada Prisma atau Irmas atau apa namanya agar bisa berkembang. Nah, biasanya Irmas itu matinya oleh DKM, bukan oleh yang lain, DKM, karena dia sebelum bergerak keluar juga sudah mati kutukan oleh DKM. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat ini lebih kepada masukan. Tapi boleh saya tanggapi Bang Asep, Kang Asep. Jadi ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dari paparan Kang Asep. Wari, tolong hapus Wari. Oh, Wari di belakang. Pertama, jadi izin saya ingin menyampaikan 3 hal yang mana kami saling mengingatkan 3 hal ini di balik pergerakan kami bersama kawan-kawan BMI. Bapak Ibu, setan tuh nggak suka dengan yang kompak. Setan tuh nggak suka yang bagus-bagus. Semakin kompak kita, semakin berat ujian. Setan itu semakin kokoh barisan. Contoh sekarang Pak Ketua, Pak Jo, kan lagi mantep-mantep nih barisan nih. Setan nggak suka. Pasti nanti ada ujian datang. Karena setan pasti nggak senang dengan orang yang bagus-bagus. Dan setan kalau tidak bisa mempengaruhi kita, dia akan mempengaruhi orang lain untuk menjatuhkan kita. Ya, bahasanya begini. Jika orang tak mampu mengendalikan kita, maka dia akan mengendalikan orang lain menjatuhkan kita. Kan begitu. Nah, itu permainan setan itu. Maka dari ini saya ingin sampaikan. Pertama, ada janji Allah di sini. Dan di sini ada masalah. Yang dimainkan setan itu pada poin masalah. Sekarang tinggal mau fokusnya kemana? Mau fokusnya kepada janji Allah?
atau mau fokusnya kepada masalah? Kalau kita fokusnya kepada janji Allah, kita lempeng. Tapi kalau fokusnya kepada masalah, kita bubar. Berapa banyak pengurus masjid nggak mau lagi pergi ke masjid gara-gara merajuk? Berapa banyak ketua masjid tidak nak lagi sholat di masjid gara-gara nyata singgung? Ya dikudeta mungkin. Ketua masjid dikudeta, bikin gerakan kudeta menjatuhkan ketua masjid. Mohon maaf, dia ikut pemilihan kedua dan tidak terpilih. Ngerasalah total membangun masjid dari perjuangan dia. Bahkan terkadang sering ngomong, kolah yang berjuang sampai masjidnya terbangun. Tiba-tiba pemilihan ketua masjid lagi tidak terpilih. Nggak lagi ke masjid. Nih masjid itu rumah beliau. Saya mau tanya, langkah beliau dari rumah ke masjid dapat pahala tak? Diangkat derajat tak? Dihapuskan dosa tak? Bersama dia di masjid dapat 27 derajat tak? Dapat pahala silaturahim tak? Dapat semuanya. Tapi semua itu buyar, habis. Gara-gara fokusnya kepada masalah. Dia lupa semua dengan janji-janji Allah. Hari ini begitu juga dengan apa yang disampaikan Kang Asep. Dan semua kawan-kawan yang ada di sini yang sedang punya misi perjuangan. Hari ini Bang Adi. Beliau punya misi untuk macam mana kawan-kawan saya yang masih belum berada dalam jalan yang benar. Atau hari ini sedang pada masa petualang. Bisa merasa apa seperti yang saya merasakan. Sehingga akhirnya beliau punya kegiatan program. Saya pastikan banyak yang tidak senang Bang Adi. Jangan fokus kepada masalah, fokus dengan janji Allah. Titik. Barang siapa yang fokusnya dengan masalah, tak akan habis, tak akan cukup waktu kita untuk mempermasalahkan masalah. Izin guru ndak mau ke toilet guru? Di situ guru. Kalau situ terus utan guru. Ambil ke kiri guru, ke atas kiri. Baik ya, ini yang pertama. Ini kuncinya. Kang Asep, siapapun yang menjatuhkan kita, siapapun yang menghancurkan kita, siapapun yang ini kita, itu masalah. Tapi harus yakin kita, masalah-masalah ini adalah permainan setan, biar kita lupa akan janji Allah di balik pergerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam dakwah, dalam kegiatan keagamaan, nggak boleh baper. Titik. Diundang kita datang, gak diajak kita nyusul. Kalau dalam perkara agama kita baperan, gimana? Saya gak kebayang. Saya berjuang untuk agama, baper tapi nyadek ngundang kok, masya Allah. Gak boleh baper dalam agama. Ya, karena dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan masalah demi masalah. Baper itu gak boleh dalam agama. Dakwah, jika diundang kita hadir, karena apa? Karena dakwah ini tidak ada pemiliknya. Pemilik pergerakan dakwah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang lupa, karena memang aktivitasnya padat, kegiatannya penuh, maka lupa. Nah, ketika dia lupa, maka hadir kita bersama. Dakwah tidak ada pemiliknya. DMI pengen bikin program, walaupun saya nggak diundang, saya pengen datang. Emang saya bakal diusir? Kalaupun saya diusir, saya tetap datang. Kalaupun saya diusir, saya akan datang lagi. Saya pengen yakinkan bahwa di balik kegiatan yang positif ada janji Allah di sana. Masa saya harus kalah dengan masalah ucapan orang, padahal di balik kegiatan itu ada janji Allah yang begitu besar. Jadi di dakwah nggak boleh baper, Jack. Kalau dia dikerucai dikit lah merajuk nggak ke private course lah, Jack. Jangan, Jack ya, harus semangat dalam dakwah. Dan begitu juga bayangkan kalau terjadi ini pada masa Umar ketika beliau hentikan Khalid ya, Bang Onding. Khalid bin Walid disuruh pulang. Beliau sebagai pemimpin tentara waktu itu, ditunjuk sebagai komandan perang. Kemudian Umar bin Khattab mengirim surat, Khalid pulang. Semua orang berkeluh kesah, "Ngapalah kau pulang? Kenapa kau pulang? Kenapa kau pulang?" Beliau jawab, "Saya berperang bukan karena Umar. Saya berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah saya selesai, saya pulang." Dan beliau nggak baper. Pulang ke rumah beliau nggak diam-diaman sama Umar. Beliau tidak baper-baperan dengan Umar. Terus akrab karena mereka punya misi yang sama, ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga aku lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah harusnya 3 tadi tapi aku lupa. Jadilah 2 kok nih belok.
Mohon maaf, saya lupa. Mohon maaf, saya lupa. Harusnya 3 yang ingin saya sampaikan tadi. Tapi saya kira dari 2 ini pun sudah cukuplah untuk menguatkan abang-abang di sini. Karena memang setan tak suka dengan yang kuat. Setan tak suka dengan yang kompak. Maka untuk menyatukan langkah ini yang dibutuhkan adalah tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Kalau kita orang masjid, pendidikan masjid. Sekarang kami sedang membuat baju ormas. Bang Onding ya. Ormas artinya orang masjid. Jadi saya nanti PD pakai baju itu. Ormas, orang masjid. Nah kalau kawan-kawan Bakers sekarang BPJS. Bakers pengen jadi santri. Gitu kan. BPJS, Bakers pengen jadi santri. Nah kalau orang masjid ormas. Kau ormas apa? Orang masjid. Kan begitu. Insya Allah ini dalam upaya untuk itu. Dalam artian, tarbiyah ini adalah antivirus. Yang punya komputer pasti punya antivirus untuk melawan virus-virus yang ada di komputernya. Dan kita pun harus upgrade antivirus dalam tubuh kita. Oh, ini masalah, akulah tahu masalah nih. Jadi kapan ada yang rucing-rucing kita ketika rapat kan, ini rupa virusa. Jadi sebelum kena kita lah tahu nih virusa. Sehingga kita punya antivirus untuk membackup itu. Tapi kalau tidak punya antivirus itu, kita jatuh. Dapat dari mana antivirus? Tarbiyah. Tak ada yang lain. Itu saja. Baik, terakhir abang tadi mau tanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana masjid itu dipakai untuk kegiatan dakwah ataupun apa. Dia bilang masjid itu, dana yang ada di masjid itu untuk masjid saja. Karena kalau ada ustaz dari luar, kita tidak boleh mengambil dana dari masjid. Kemudian untuk kajian-kajian katanya tidak boleh membuka dana dari masjid maupun kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Jadi kita di sini serba sulit untuk menggunakan anggaran masjid karena beranggapan kayak gitu. Jadi ada pro dan kontra juga. Sebagian dari pengurus masjid juga pengennya dakwah jalan di masjid ada, masjid ada, karena kondisi masjidnya kecil, kasnya lumayan besar. Jadi mohon solusi Ustaz bagaimana pencerahan kepada teman-teman yang kontra terkait anggaran masjid yang besar, tapi dia tidak setuju menggunakan dana dakwah. Baik, izin saya menyampaikan curhatan abang kepada kawan-kawan DMI. Boleh Bang? Jadi adikku melanjutkan bahasa beliau. Bang Jo, ada curhatan dari salah satu DKM masjid, bahwasanya masjid beliau ada anggaran tapi tidak jadi dipakai untuk dakwah. Kelak tolong dibikin program kegiatan dari DMI untuk ya insya Allah nanti kita buat seminar-seminar. Nanti lewat DMI, apakah kerjasamanya dengan Kemenak atau memang DMI bikin program sendiri. Kita doakan semoga ada anggaran untuk ke situ. Di antaranya adalah menyelesaikan masalah ini. Abang-abang, ibu-ibu yang ada di sini sepakat bahwasanya masjid dananya nggak boleh dipakai untuk program dakwah? Sepakat? Enggak. Orang menitipkan uang pengennya dapat pahala. Abang naruh duit di kotak amal, pengen dijadikan tabungan masjid atau pengen dipakai? Hari ini abang taruh duit 100.000, besok pengurus masjid mengumumkan, adapun saldo masjid kita 0. Tersinggung apa enggak? Ingin. Karena duit kita dipakai, pahala kita ngalir. Tapi pas kita nabung 100.000, saldo kita 480 juta. Besok kita nabung lagi, saldo kita 490 juta. Duitku tidak dipakai. Duitku tidak dipakai. Untuk apa aku nabung di situ? Untuk apa aku investasi di situ? Karena yang kita
sudah menginvestasikan ke masjid, nggak ada investasi dunia di balik itu misinya. Investasi akhirat, biar nyambung pahalanya, caranya macam mana? Dipakai. Dari cara yang lain. Nah, insya Allah, pintu masuk yang paling tepat hari ini saya kira lewat DMI. Alhamdulillah ini bentuk sinergi ya. Yang saya pahami inilah sinergisitas. Kita punya curhatan, alhamdulillah kawan-kawan DMI diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bikin program. Salah satu programnya adalah buat kegiatan apa namanya? Pelatihan atau sosialisasi tentang pengelolaan dana wakaf masjid. Pengelolaan dana wakaf masjid. Kalaupun memang belum berani bicara tentang wakaf produktif, kalau saya sudah bicaranya wakaf produktif. Wakaf produktif ada contohnya, ada pesantren. Pesantren itu kan kita sedekah untuk pesantren kan? Sama seperti sedekah kita ke masjid. Dia wakaf dan duit yang terkumpulkan akhirnya mereka bikin, mereka beli lahan sawit. Kemudian duit yang ada mereka belikan bibit sawit. Duitnya dari bapak-bapak sumbangan. Bibit sawit kemudian bertumbuh kembang dan segala macam. Ustadz dan santri-santrinya makan duit dari itu. Itu wakaf produktif namanya. Terus ngalir pahala nggak pakai berhenti. Dan masjid emang tidak pacak wakaf produktif, pacak. Masjid bikin usaha, tapi ini masih banyak yang belum nyambung, harus duduk bareng lagi kita bicara ini. Duit masjid dibikin usaha air, air isi ulang. Sampingnya cucian mobil dan cucian motor dari duit masjid. Ada nazirnya sebagai pengelola dana wakaf. Mereka kalaupun memang disebut ihsan, ada ihsannya 10%. 90% keuntungan diberikan ke masjid. Dan dari 90% keuntungan untuk masjid itu dipakai untuk mereka yang sekolah keluar, santri-santri yang hafal Quran, mereka janda-janda, anak-anak yatim dan segala macam. Dapat duitnya dari mana? Dari usaha wakaf produktif masjid. Bisa dilakukan itu. Dan ini sudah terjadi di Masjid Jokokarian, Masjid Baitul Man Muzalan Indonesia, dan masjid-masjid yang lain. Tinggal macam mana memulai, ya kita memulai. Insya Allah ini harapan kami kepada kawan-kawan DMI bisa membuat program, karena kalau aku yang bikin program, siapanya undang-undang kami. Tapi kalau DMI kan resmi, gacak mengundang DKM, pacak mensosialisasi. Insya Allah yang materi-materi ringan saya siap memberikan materi, yang berat-berat biar abang yang kasih materi. Baik, saya kira cukup. Sekarang kita ingin menyampaikan. Oh, agi ade, siko agi ya. Baik, terakhir. Jam berapa ya, Bang? Jam 8. Pas. Lewat 10 nggak apa-apa ya. Waalaikumsalam. Tadi yang disampaikan Ustaz, yang kita tutup materi kita bersumber. Kemudian masjid dan pemuda itu yang saya dapat. Sekarang lihat kondisi tapi masjid kita belum melakukan berbagai gerakan yang mungkin bisa menarik minat anak-anak muda untuk sering ke masjid. Nah sekarang yang ini anak-anak muda kita di mana sekarang? Bisa dilihat yang sekarang pasti anak-anak muda kita di Jalan Baru itu saja pasti ramai nongkrong di kafe-kafe. Kenapa kita nggak dari pihak masjid membuat sebuah inovasi, misalnya masjid itu menjadi tempat yang menarik, misalnya tentang ibadah. Misalnya saya melihat banyak masjid yang halamannya luas, kenapa kita nggak manfaatkan menjadi sarana olahraga misalnya, atau kita buat tempat kumpul. Itu saya pernah lihat postingan dari Ustaz Tengku Hanan Hakim yang mempelopori itu ya, di Jawa Barat. Kenapa kita nggak lakukan seperti itu? Mungkin itu saja dari saya Ustaz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya ingin memberikan gambaran begini. Ketika hari jadinya Habasyah itu salah satu negara yang sekarang menjadi Ethiopia. Dan banyak orang-orang Habasyah yang hijrah ke Mekah Madinah. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Nah, pada hari jadinya Habasyah,
diadakan bentuk festival. Salah satu festivalnya itu adalah lomba balap kuda, Pak. Dimulai dari salah satu titik di tengah gurun dan berakhir finishnya di masjid. Di perkarangan masjid finishnya. Saya ingin kasih gambaran kepada Bapak Ibu, suasana finish itu macam mana? Subhanallah, subhanallah, begitu? Atau Allah, ramai kan? Dan itu dibuat di perkarangan masjid finishnya. Hari ini seperti tabu. Masjid, tapi bertahap. Ya, hari ini doakan banyak di antara kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan rasa nyaman dalam pemahaman agama, sehingga Allah hadirkan rasa risau dalam dirinya, ingin mengajak kawan-kawan yang masih berada dalam masa petualang untuk gabung bersama. Nah, kawan-kawan ini tak akan pernah berhenti berbicara, memikirkan program-program, macam mana caranya secara bertahap dirangkul dulu. Karena memang dalam dakwah butuh tadarruj. Tadarruj ini artinya bertahap, sebagaimana Islam mengharamkan khamr itu bertahap. Islam tidak mengharamkan khamr langsung pak, tapi butuh 4 ayat secara bertahap mengharamkan khamr. Begitu juga mengajak kawan-kawan kita yang hari ini berada pada masa petualangnya untuk masuk ke dalam ranah hijrah, apalagi hijrah total, butuh bertahap dan butuh sinergisitas itu. Masjid buat program, kawan-kawan yang pencinta motor silahkan buat program, kawan-kawan yang pencinta mancing silahkan buat program dalam artian misi, apa yang nak kulakukan, sehingga kawan-kawan pun merasakan apa yang kurasa. Ya, jadi saya sebenarnya yes dengan apa yang disampaikan. Namun Bangka Belitung belum punya masjid percontohan. Doakan Bang Onding, kita bangun masjid Bang Onding. Insya Allah di Darul Azkar ini kami akan bangun masjid. Allahu Akbar. Saya belum tahu lejuk mana lahan yang pacakku bangun masjid. Nah, abang saya nih, saya langsung mau kontrak. Dia punya lahan di situ 20 kali 20. Kalau beliau wakafkan masjid itu, besok kami pasang, besok ya, kami langsung peletakan batu pertama. Siap dah? Nah, Bang Ali, Allah SWT berikan hidayah. Jadi ini tanah, jujur ini tanah yang saya dapatkan dari almarhum ayah. Dan depan ini tanah yang diberikan untuk ayu saya. Dan samping ini tanah punya kakak perempuan saya. Bismillah kami wakafkan. Dan alhamdulillah saya tidak bicara tentang aset. Izin mohon maaf, memang saya bangun rumah saya di sini. Tapi memang saya bangun agak besar, karena rumah ini biar pacak menampung banyak orang. Hari ini saya bangun sini sengaja pengen mengelola ini semua. Namun kita belum punya masjid untuk percontohan. Kalau abang saya ini wakafkan ini tanah 20 kali 20, insya Allah besok Bang Rusli kita letakkan batu pertama di sini. Allahu Akbar. Jadi nanti apa yang abang ceritakan, kita buat di sini. Bahwa masjid itu harus multi manfaat. Masjid itu untuk berdaya untuk umat. Dan masjid itu harus hadir memberikan solusi kepada umat. Dan insya Allah kita berikan contoh di sini. Bismillah. Akad ini silakan istikharah, ceritakan sama istri. Mohon kepada Allah petunjuk. Dan kalau memang niat lillahi ta'ala, Allah ganti dengan berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah, jadilah. Inilah semangat. Tambah. Alhamdulillah ini silakan pulang, istikharah. Diskusikan sama istri. Bismillah, Allah ganti. Saya yakin Allah ganti. Bisa jadi dari orang lain, bisa jadi dari adiknya sendiri Allah ganti. Ya, Allah ganti dari adiknya sendiri, mungkin Allah hadirkan wasilahnya. Dan kalau ada Allah ganti, bahkan insya Allah janji Allah, barang siapa yang membangun rumah atau membangun masjid di muka bumi, Allah akan bangun rumah baginya di surga. Insya Allah, jangan ragu, bismillah. Baik, silakan yang bisa jawab angkat tangan. Siapa yang menaklukkan Andalusia? Baik yang pakai baju biru, laku tunjuk dari tadi. Jangan ditengok ke handphone. Maju. Tarik bin Ziyad. Silakan. Masya Allah. Selamat. Ya, silakan.
Baik, pertanyaan satu lagi. Bang Onding ada pertanyaan? Masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Silakan yang paling belakang baju hitam dulu. Silakan maju ke depan. Takbir. Masya Allah. Silakan. Baik ayahanda bunda, saya mohon maaf. Saya hari ini bahasanya agak keras, agak tinggi-tinggi. Mungkin tekepekek-pekek kuping dengarku ngomong. Mohon maaf. Tiada lain. Saya ingin hanya mentransfer apa yang saya rasa. Jangan sampai nanti pada akhirnya ketika yaumul mahsyar kita nyesal tidak ada investasi akhirat yang kita punya. Sementara orang berlomba-lomba ingin membangun rumah di akhirat dan kita hari ini masih ada ketakutan-ketakutan dengan perkara duniawi. Saya yakinkan bahwa Allah akan ganti setiap kebaikan yang kita lakukan. Allah nggak tidur dan jangan pernah memiskinkan Allah. Jangankan rumah, jangankan mobil, nak belikan helikopter kalau kata Allah kun fayakun. Jadi maka jadilah. Mari sama-sama kita tutup. Ada MC ya, aku mohon maaf. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pembahasan kita malam hari ini. Semoga dengan hadirnya semua di majelis ini bisa sebagai asbabul hidayah buat keluarga kita di rumah, teman-teman kita yang hari ini masih belum beruntung. Semoga mereka lekas dapat hidayah. Akhir salam, saya Warisman selaku pembawa acara pada malam hari ini beserta kru ada Sultan Production, Rusdi Audiensi, dan teman-teman yang malam hari ini turun hadir dari DMI Kota Pangkal Pinang. Terima kasih Pak. Jangan kapok-kapok kalau datang ke Darul Askar karena pengajian kita ini tetap akan berlangsung. Insya Allah sampai Allah yang ini pokoknya tetap akan kita laksanakan setiap 1 minggu sekali pada malam Kamis. Ada backer subuhan, ada komunitas